Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mega Silvia, NIM 22. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep pembiasan gelombang. Nah, apa sih pembiasan gelombang itu? Nah, sebelum kita ke pembahasan tersebut, mari kita mengenal terlebih dahulu tentang gelombang. Di sini ada daftar isi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada pengertian gelombang dan pembagiannya. Yang kedua ada sifat-sifat gelombang. Yang ketiga ada pembiasan gelombang, yaitu materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Yang keempat ada integrasi Islam pada pembiasan gelombang. Dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, di sini ada peta konsep tentang gelombang. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Dalam peristiwa perambatan gelombang, yang merambat hanyalah getarannya atau usikannya, sedangkan mediumnya atau zat perantaraannya tetap. Selanjutnya itu ada pembagian gelombang. Pembagian gelombang itu berdasarkan medium dan berdasarkan arah rambat. Berdasarkan medium terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan zat perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium zat perantara. Sedangkan berdasarkan arah rambat terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau berhimpit dengan arah getarnya. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dari gelombang. Yang pertama itu ada pemantulan gelombang, yaitu peristiwa pemantulan gelombang datang ketika mengenai suatu penghalang. Jadi ketika gelombang memantul, dia akan kembali lagi ke arah asalnya. Yang kedua itu ada pembiasan gelombang, yaitu peristiwa pembelokan gelombang karena perbedaan medium. Yang ketiga ada interferensi, yaitu peristiwa perpaduan dua gelombang atau lebih di suatu titik pada suatu medium. Yang keempat ada difraksi, yaitu pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas materi pokok kita, yaitu pembiasan gelombang. Sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, pernahkah kalian melihat peristiwa ini? Nah, di sini terdapat sebuah sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Namun, sedotan tersebut terlihat patah, bukan? Nah, peristiwa itu merupakan peristiwa dari pembiasan pada gelombang. Sini pembiasan gelombang. Pengertian dari pembiasan gelombang seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang karena perbedaan kedua medium. Nah, di pembiasan gelombang itu terdapat indeks medium, yaitu perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat, itu dinamakan indeks bias. Dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias bahan, C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan V adalah kecepatan cahaya di dalam suatu medium, satuannya meter per sekon. Nah, selanjutnya itu ada hukum Snellius. Hukum Snellius adalah hukum yang terdapat pada pembiasan gelombang. Bunyi hukum Snellius adalah yang pertama, sinar datang, garis normal, sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar bias akan mendekati garis normal. Begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga, perbandingan nilai sinus sudut datang terhadap sinus sudut bias adalah tetap. Nah, di sini sudah terdapat persamaan dari hukum Snellius. Selanjutnya itu ada contoh dari pembiasan. Yang pertama itu golongan
gulungan gelombang laut yang bergerak menuju ke tepi pantai. Ketika kita di tengah laut, gelombang laut biasanya bergerak ke berbagai arah. Tetapi ketika mendekati garis pantai, seakan-akan gelombang sejajar dengan garis pantai. Kemudian pada saat gelombang pecah, tepat sejajar. Yang kedua itu saat berenang, di dalam kolam kaki kita terlihat lebih pendek dalam air. Yang ketiga ada pensil yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat membengkok. Selanjutnya itu ada contoh penerapan gelombang cahaya pada perkembangan teknologi. Nah, yang pertama itu ada sinar gamma. Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam dunia pengobatan seperti untuk mendiagnosis terapi kanker dan juga membantu perkembangan dalam bidang astronomi dan fisika. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 93 Hz dengan panjang gelombang antara 94 cm sampai 95 cm. Nah, yang selanjutnya itu ada radar. Nah, radar merupakan alat untuk mendeteksi keberadaan atau letak kecepatan dan arah benda dari kejauhan. Radar pada umumnya digunakan untuk sistem navigasi dan pemanduan. Radar juga menghasilkan radiasi frekuensi radio dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu ada sinar X. Nah, apakah kalian pernah menemani kerabat kalian atau mengalami sendiri ke rumah sakit melakukan radiografi untuk melihat apakah ada tulang yang patah atau retak? Jika iya, kalian harus bersyukur karena adanya keberadaan sinar X ini. Karena hal ini sangat mempermudah tenaga medis memeriksa kondisi seseorang tanpa harus membedahnya terlebih dahulu. Nah, sinar X ini memiliki frekuensi 96 Hz sampai 93 Hz atau panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 98 cm sampai 99 cm. Next slide itu ada gelombang dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 yang berbunyi wasyamsi waduhaha, yang artinya demi matahari dan cahaya di pagi hari. Nah, Allah menjelaskan mengenai cahaya. Cahaya matahari dapat mencapai bumi walaupun melewati ruang hampa. Cahaya adalah salah satu contoh dari gelombang elektromagnetik. Nah, dari ayat tersebut kita bisa merasakan manfaat cahaya di pagi hari, yaitu yang pertama itu dapat memperkuat kesehatan tulang, yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga menyembuhkan penyakit kulit, yang keempat mengurangi depresi ringan. Next slide, kita akan mengenal Ibnu Sahal sebagai penemu hukum Snellius atau pembiasan. Nah, Ibnu Sahal lahir pada 940 Masehi dan meninggal pada tahun 1000 Masehi. Ia adalah seorang ilmuwan yang mengabdikan dirinya di istana Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, dalam dunia fisika modern, mengklaim bahwa hukum pembiasan atau Snellius itu pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Belanda yang bernama Wilbur Snell pada tahun 1621. Padahal 6 abad sebelum Snell menemukan hukum pembiasan cahaya, ilmuwan muslim bernama Ibnu Sahal telah mencetuskannya. Nah, hukum pembiasan cahaya temuannya itu dituangkan dalam sebuah risalah yang ditulis pada tahun 984 Masehi dengan judul On Burning Mirrors and Lens atau pembakaran cermin dan lensa. Nah, hukum pembiasan ini sama seperti hukum Snellius. Hal ini menunjukkan fakta bahwa ilmuwan muslim telah terlebih dahulu menemukan berbagai temuan penting dalam ilmu pengetahuan. Hal ini bisa menjadikan kita untuk terus termotivasi dalam menggali ilmu. Allah telah menunjukkan kebesarannya. Karena itu, kita sebagai manusia harus terus menggali pengetahuan yang berguna kelak untuk masa depan umat manusia. Nah, dalam peninggalan buku berjudul seperti di bawah ini, itu adalah karya Ibnu Haytham. Nah, di dalam buku itu menyebutkan bahwa risalah Ibnu Sahal telah digunakan Ibnu Haytham
sebagai sumber rujukan untuk menulis buku tersebut. Nah, selanjutnya itu ada contoh pembiasan gelombang. Nah, di sini ada sebuah soal yang berbunyikan, sebuah gelombang datang pada bidang batas antara dua medium dengan sudut datang 30 derajat. Jika perbandingan antara indeks bias medium pertama dan medium kedua adalah setengah, tentukan sudut biasnya. Nah, kita di sini penyelesaiannya diketahui theta I atau sudut datang itu sebesar 30 derajat. Nah, kita cari sin nilai sin dari si theta I-nya itu yaitu sebesar 0,5. Lalu indeks bias pertama dibandingkan dengan indeks bias kedua sama dengan setengah. Nah, kita ditanya tentang sudut bias. Kita jawabnya dengan menggunakan rumus hukum Snellius yang didapatkan hasil 14,5 derajat. Jadi sudut biasnya adalah 14,5 derajat. Dimas. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal tentang pembiasan gelombang. Nah, nanti kalian pelajari dikerjakan sendiri untuk mengetahui seberapa besar rasa keingintahuan kalian tentang pembiasan gelombang. Selanjutnya adalah kita akan mencoba praktikum tentang pembiasan gelombang dengan menggunakan PET. Nah, seperti ini ya tampilan untuk praktikum pada PET. Kita pilih di percobaan lainnya. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini saya juga sudah membuat LKPD untuk kalian pelajari. Di sini sudah terdapat materi. Sudah terdapat materi. Lalu ada panduan praktikum juga di dalam LKPD ini. Nah, ini dia langkahnya. Jadi di sini saya akan mencontohkan tentang praktikum pada PET dalam pembiasan gelombang. Sini kita klik dulu gelombang, karena kita tentang pembiasan gelombang. Lalu sinarnya itu kita pakai sinar merah. Diambil busurnya, ditaruhkan di tepat di titik ini. Lalu kita klik angels untuk melihat sudutnya. Nah, kita klik lasernya supaya nyala. Nah, dilihat, misal kita ingin sudut datangnya itu sebesar 30 derajat. Kita atur posisinya sampai ke 30 derajat. Nah, udah 30 derajat ini sudut datangnya, dan ini sudut biasnya. Berarti sudut datang dari 30 derajat itu sebesar 19,5 derajat. Ini materialnya gelas ya. Kita bisa mengganti di sini materialnya menjadi air. Nah, sedangkan di air, sudut biasa itu berbeda, yaitu 22,1 derajat. Nanti kalian akan mencoba praktikum di sini. Nah, ini data percobaannya nanti dimasukin ke sini. Untuk mediumnya ada air sama gelas. Ini untuk sudut biasnya berapa dari 15 derajat ini. Terus dicari sin sudut datang sama sin sudut bias. Lalu kita cari indeks biasnya.
Nah, sehabis melakukan praktikum, kalian akan disuguhkan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.